Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa qala fi kitabih wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar. Wa usalli wa usallimu ala rasulihil amin rahmatihi lil alamin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan tunjina min azabillahi yaumaddin. Allahumma salli wa sallim salatan wa salaman daimaini mutalazimain ala khairi khalqik wa ala ashrafil mursalin wa imamil anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala kulli man istanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ayuhal muslimun al-hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa aflaha man ittaqa. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabih ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina la turja'un. Wa qala fi ayatin ukhra wa huwa yusina ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratus salihin, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan di dalam surah Maryam tentang satu pertemuan, satu momen dalam kehidupan kita, bukan di dunia ini, tapi kehidupan kita mendatang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Bahwa setiap kita, saya, saudara-saudara yang hadir di tempat ini, siapapun hari ini yang ada di belahan dunia dimanapun berada, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dan yang ditakdirkan akan lahir di muka bumi ini sampai hari kiamat, siapapun itu, kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sendirian. Harta yang kita kumpulkan tidak akan terbawa. Jabatan mentereng yang menjadikan kita terhormat di dunia ini tidak akan dibawa. Sanak pemilih, karib kerabat, keluarga, pendukung kita, muhibbin kita, fans kita, semuanya tidak akan ikut. Betul-betul sendiri. Hanya ada kita, Allah. Apa yang menyertai kita hanya amal saja. Yang baik ikut, yang tidak baik juga ikut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang penguasa di masa lalu dari dinasti Utsmani, namanya Sultan Sulaiman Qanuni. Salah satu di antara sultan-sultan Utsmani yang paling sukses
dengan kekuasaan yang membentang dari timur sampai ke barat. Ketika sakit menjelang wafat, dia sampaikan kepada anak-anaknya, nanti kalau saya mati, bujurkan jenazah saya dan keluarkan tangan saya dari kain kafan. Keluarkan tangan saya dari kain kafan agar orang-orang melihat bahwa Sulaiman pergi meninggalkan dunia ini tanpa membawa apa-apa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Hasan Al-Basri dalam satu ungkapannya yang indah, beliau memberikan nasihat kepada kita. Wahai manusia, sesungguhnya engkau hanyalah kumpulan dari serpihan hari-hari. Engkau wahai manusia hanyalah kumpulan dari serpihan hari-hari. Engkau adalah kumpulan dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan seterusnya. Dan setiap kali satu hari berlalu, maka satu serpihan dari dirimu akan hilang. Begitulah setiap hari sampai kemudian tersisa satu serpihan, lalu kemudian hilang sama sekali. Hadirin yang dimuliakan, alangkah jauhnya perjalanan dan alangkah sedikitnya bekal yang disiapkan. Sementara ada lubang kubur yang harus kita terangi, ada pertanyaan kubur yang harus kita jawab, ada timbangan amal yang harus kita penuhi, ada sirat yang harus kita seberangi, ada neraka yang harus kita hindari. Alangkah jauhnya perjalanan, alangkah banyak rintangan, sementara menengok ke belakang, alangkah sedikit bekal yang dipersiapkan. Pada suatu ketika, Imam Hasan Al-Basri berdiri di pinggir kuburan. Lalu kemudian beliau bertanya kepada orang-orang yang ada di dekatnya, saudara-saudara, kira-kira menurut kalian, apa yang diinginkan oleh saudara-saudara kita yang sudah terbaring di dalam kubur hari ini? Maka orang-orang di sekitar beliau mengatakan, wahai Imam, barangkali yang paling mereka inginkan adalah kembali ke dunia untuk melakukan amal soleh. Lalu Imam Hasan Al-Basri mengatakan, betul. Dan coba perhatikan dirimu yang hari ini masih hidup. Engkau berada pada situasi yang saudara-saudaramu di kubur ini inginkan. Hari ini engkau masih bernapas, matamu masih berkedip-kedip. Inilah momen yang paling diinginkan oleh saudara-saudaramu yang hari ini sudah terkubur di bawah tanah. Oleh karena itu beramallah. Jangan engkau seperti orang yang diceritakan di dalam Al-Quran, yang mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Aduh, celaka aku. Seandainya aku beramal ketika hidup di dunia untuk kehidupanku hari ini. Ucapan ini hadirin yang dimuliakan bukan diucapkan oleh orang yang masih hidup di dunia. Ucapan ini diucapkan oleh orang yang sudah hidup di alam barzakh. Ketika terpampang kenyataan yang sebenarnya dalam pandangan mata mereka, mereka sudah memahami hakikat kehidupan yang sebenarnya. Ketika itulah kemudian terlontar ucapan dari bibir mereka yang diceritakan Al-Quran kepada kita, ya laitani qaddamtu li hayati. Aduh, celaka aku. Seandainya dulu di dunia aku melakukan amal-amal kebajikan untuk kebaikanku dalam kehidupanku sekarang ini, yaitu kehidupanku di alam barzakh ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu beramallah. Nabi kita sabdakan, ihris ala ma yanfa'uka. Bersungguh-sungguhlah untuk mencari, mengusahakan apa yang bermanfaat bagimu dalam kehidupan dunia ini. Wala tajza, jangan bersikap lemah. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Seringkali dalam kehidupan dunia ini kita disibukkan,
kita dilalaikan oleh perkara rezeki. Kenapa? Karena kita terlalu panjang angan-angan. Kita merasa bahwa kita ini akan masih hidup 10, 20, 30 tahun. Kita begitu mengkhawatirkan masa depan dunia yang begitu pendek. Lalu kemudian kita melalaikan apa yang menjadi tugas kita. Hadirin yang dimuliakan, sesungguhnya rezeki kita tahu betul di mana alamat kita. Meskipun kita tidak tahu pasti di mana alamat rezeki kita, tapi rezeki kita itu tahu alamat kita. Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin rezeki kita. Tapi ingat satu hal, bahwa ibadah kita itu tidak akan dilakukan oleh orang lain. Para orang bijak mengatakan, rezekimu tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepadamu barangkali akan berputar ke sana, berputar ke sini, namun pada akhirnya akan sampai kepada dirimu. Rezekimu tidak akan pernah diambil orang lain, tapi amalmu, ibadahmu tidak akan pernah dilakukan oleh orang lain. Oleh karena itu jangan melupakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menanggung rezeki kita dan Allah memberikan tugas kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai karena kita sibuk mencari apa yang telah dijamin Allah untuk kita, lalu kemudian kita melalaikan apa yang ditugaskan Allah kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari dunia ini akan segera berlalu. Ini hanya sebentar saja. Lalu kemudian kita akan pergi. Dan di dalam pergi itu jalan ini hanya dua, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menyebutkan, "Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda." Pada hari kiamat itu kami akan mengumpulkan orang-orang yang bertakwa di dalam rombongan yang dimuliakan untuk menghadap kepada Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Wa nahsyurul mujrimina ila jahannama wirda. Dan di satu sisi kami juga akan menggiring, mengumpulkan orang-orang yang durhaka, para pendosa. Mereka akan kami kumpulkan ila jahannama, ke neraka jahannam wirda, dalam keadaan hina. Hadirin, tempat kembali hanya dua. Yang pertama adalah Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, yang penuh dengan kemuliaan dan kehormatan. Dan yang kedua adalah Jahannam, neraka yang penuh dengan kehinaan dan penderitaan. Dan di dunia ini, disitulah kita memilih jalan. Kita tidak dipaksa, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dipaksa untuk ke kanan atau ke kiri. Kita diberikan pilihan. Dan dengan pilihan itulah kemudian kita dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda memilih ke kanan, Anda memilih ke kiri. Hanya saja perlu kita ingatkan, hadirin yang dimuliakan, bahwa jalan menuju surga itu mendaki dan penuh duri, sementara jalan menuju neraka itu rata dan mulus. Oleh karena itu, ketika saudara-saudara sudah mantap untuk menetapkan pilihan jalan, saudara-saudara sekalian sudah mantap untuk menetapkan bahwa saya memilih jalan untuk kembali kepada Allah yang Maha Penyayang, maka ketahuilah bahwa saudara perlu satu teman yang jangan sampai saudara lepaskan, apa itu? Kesabaran. Al-Quran menyebutkan, wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan balasan bagi mereka tidak lain dan tidak bukan adalah surga dan pakaian sutra. Kenapa? Bima sabaru, karena kesabaran mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini. Hadirin yang dimuliakan, berkata jujur itu resikonya besar. Oleh karena itu kita butuh kesabaran. Mencari rezeki yang halal hari ini sudahlah sulit sedikit. Oleh karena itu butuh kesabaran. Kita butuh kesabaran dengan menundukkan pandangan kita ketika ada pemandangan-pemandangan yang menggiurkan.
Kita butuh kesabaran. Karena bangun di waktu subuh itu susah berat. Kita butuh sabar. Menjaga sholat berjamaah di masjid itu penat. Kita butuh sabar. Akan tetapi wa ma tilka illa ayyamum madat. Itu hanyalah hari-hari yang berlalu. Sebentar saja, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tersisa dari semua kepenatan, kelelahan, tinggallah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengira jalan ke neraka meskipun tampak mulus dan rata, jangan mengira tidak melelahkan. Saudara tanyakan kepada para residivis yang melakukan kejahatan kemudian dipenjara. Saudara tanyakan kepada gembong-gembong narkoba yang hidup di dalam pelarian karena dicari yang berwajib. Tanyakan kepada koruptor-koruptor yang hidupnya tidak tenang karena kehilangan berkah di dalam rezekinya. Mereka hidupnya juga berat. Jadi kita ini menempuh jalan ke surga berat, menempuh jalan ke neraka juga berat. Tapi ketahuilah saudaraku yang mulia, ketika Anda bersabar, lalu kemudian memilih jalan untuk kembali kepada Allah Ar-Rahman, maka sesungguhnya kita masih memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarjuna minallahi ma la yarjun. Engkau memiliki harapan kepada Allah sementara mereka tidak memiliki harapan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan, inilah sekilas khutbah yang sempat khatib sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita nanti kembali di tempat yang terbaik, tempat yang paling indah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kita ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada kita. Rabbana, ya Allah Rabb kami, tawaffana muslimin, wafatkanlah kami semua sebagai seorang muslim, wa alhiqna bis sholihin, dan nanti di akhirat kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayatihi wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa tahannan wa barik ala nabiyyikal karim rasulinal azim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Ayuhal muslimun al-hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha wa ati'uhu faqad faza man ittaqa. Wa'lamu anna Allah ta'ala wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa maulana Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farrij ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma afi wa'fu ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bima sa'alaka minhu nabiyyuka sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka bihi nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ajdadina wa zurriyyatina wa auladina wa masyayikhina wa asatisatina wa talamizatina minan nari ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha
إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا